Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sistem komputer di SMK Negeri 3 Maumere. Untuk mata pelajaran sistem komputer, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar ketiga, yaitu tentang operasi logika aritmetika. Operasi logika aritmetika yang sudah kita pelajari pada video-video pembelajaran sebelumnya, ada 2 video pembelajaran sebelumnya, yakni tentang penjumlahan sistem bilangan. Kemudian video kedua yang sudah kita pelajari adalah pengurangan sistem bilangan. Dan dari kedua sistem bilangan itu yang kita sudah pelajari, yaitu penjumlahan dan pengurangan, masih ada teknik-teknik lain khususnya berhubungan dengan pengurangan sistem bilangan. Nah, untuk pengurangan sistem bilangan, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam operasi aljabar boolean, operasi yang dikenal adalah hanya operasi penjumlahan, perkalian, dan inversi atau membalik. Oleh karena itu, hari ini fokus kita adalah mempelajari tentang pengurangan sistem bilangan, tetapi hanya fokus kepada bagaimana penjumlahan sistem bilangan itu dilakukan dengan menggunakan cara komplement atau menggunakan cara inversi. Namun sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang pengurangan sistem bilangan menggunakan cara inversi, maka kita perlu memahami beberapa istilah pendahuluan sebelumnya. Yang pertama, beberapa istilah penting yang harus kita kuasai atau kita mengerti tentang untuk lebih mempermudah kita memahami tentang pengurangan sistem bilangan, yaitu yang pertama, istilah sign bit. Sign bit atau penanda bit adalah sebuah penanda bilangan untuk positif dan negatif pada bilangan biner. Untuk bilangan positif pada bilangan biner, itu sign bitnya adalah 0, dan untuk negatif sign bitnya adalah 1. Sebagai contoh, misalnya bilangan positif 1011 atau biasanya ditulis 1011 itu dalam bilangan biner ditulis dengan sign bitnya adalah 0 1011. Kemudian kalau bilangannya negatif 1110, maka ditulis menggunakan sign bit menggunakan angka 1, bit 1, yaitu 1110. Jadi di sini kita melihat bahwa tanda positif itu digantikan dengan bit 0. Bit 0 ada tanda kurungnya, dan tanda negatif itu menggunakan bit 1 dalam tanda kurung. Nah, itu yang disebut dengan sign bit. Istilah yang kedua yang perlu kita kenal adalah EAC. EAC itu adalah singkatan dari end around carry. Around carry adalah carry yang paling akhir atau paling kiri, yang merupakan penjumlahan dari sign bit. Jadi apabila sign bit itu dijumlahkan, akan menghasilkan carry yang paling akhir yang kita sebut dengan EAC. Carry yang letaknya paling akhir ya, yang merupakan penjumlahan dari sign bit. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita lihat di layar bahwa sign bit itu dalam proses penjumlahan itu pasti akan kita mengenal dengan namanya sign bit.
ini ada kiri. Kiri itu adalah yang warna merah ini, dan kiri paling ujung atau kiri paling ujung nanti kita sebut dengan sign, kita sebut dengan EAC. EAC itu adalah kiri yang paling ujung, yang merupakan penjumlahan dari sign bit. Kemudian komplement. Komplement itu adalah merupakan selisih atau pengurangan atau lawan dari yang diperoleh dari hasil pengurangan bilangan tertinggi. Jadi bilangan tertinggi. Sebagai contoh misalnya bilangan 1. 1 itu kalau kita menggunakan bilangan tertinggi untuk komplement 1 adalah 1, maka bilangan tertinggi dikurangi bilangan itu hasilnya 0. Ya, 1 kurang 1 hasilnya 0. Maka komplement 1 adalah 0. Jadi bilangan 1 komplement 1-nya adalah 0. Kenapa dapat 0? Karena 0 ini diperoleh dari bilangan tertinggi dikurangi angka 1, sehingga menjadi 0. Komplement 2 adalah komplement 1 ditambah 1. Jadi komplement 1 itu 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Itu disebut komplement 2. Contoh kedua, misalnya angka 0. 0 ini adalah bilangan yang kita mau cari komplementnya. Bilangan tertinggi adalah 1. Karena di mana-mana namanya komplement 1, bilangan tertinggi 1. Sedangkan 1 kurang 0 adalah hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 1 karena disebut dengan komplement 2 adalah komplement 1 ditambah 1, maka dia menjadi 1 0. Kemudian contoh lagi yang kedua 1 0. 1 0 itu bilangan tertingginya adalah 1 1. Maka komplement 1 adalah 1 dikurangi 0 menghasilkan 1 dikurangi 1 0, 1 dikurangi 0 1, sehingga 1 0 komplement 1-nya menjadi 0 1. Sedangkan 0 1 ditambahkan 1 untuk menjadi komplement 2, hasilnya adalah 1 0. Kemudian komplement yang berikut 1 0 0 bilangan tertingginya 1 1 1, sehingga dikurangi saja. 1 kurang 0 adalah 1 kurang 1 0, 1 kurang 0 1, 1 kurang 0 1, sehingga 0 1 1 ditambah 1 menjadi 1 0 0. Nah, ini adalah istilah yang kita gunakan dari komplement 1. Dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa misalnya bilangannya 1001, maka komplement 1 kita istilah pakai K1 itu adalah 0110. Jadi seolah-olah dibalik. Jadi saya ulangi. Contoh 1001, komplement 1-nya adalah 0110. Di sini 100, komplement 1 adalah 011. Komplement 1 dari 10 adalah 01. Komplement 1 dari 0 adalah 1. Komplement 1 dari 1 adalah 0. Komplement 1 dari 1001 adalah 0110. Komplement. Ya, jadi ini adalah komplement ya. Istilah yang berikut adalah LSD. LSD itu disebut dengan least significant digit. Artinya bilangan yang memiliki bobot paling kecil. Dan LSD ini letaknya paling kanan, ya, sebelah kanan ya. Kemudian ada MSD. MSD itu disebut most significant digit, bilangan yang paling besar bobotnya, atau bobotnya paling besar atau paling tinggi, letaknya biasanya di sebelah kiri. Nah, sebagai contoh di bawah ini, misalnya bilangannya adalah A, B, C, D basis 2, maka MSD-nya
itu adalah A. Jadi A itu sama dengan MSD, bit paling tinggi, dan D itu adalah kita sebut dengan LSD atau bit paling rendah. Jadi bit paling tinggi A, bit paling rendah D. Nah, itu istilah-istilah yang harus dipahami atau yang kita pahami terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pengurangan menggunakan komplemen. Jadi pertama sign bit, penanda bit, positif negatif, ada EAC, kiri paling akhir. Komplemen adalah lawan atau inversi. Kalau kita pakai komplemen 1 adalah lawan atau inversi. Komplemen 2 adalah penjumlahan dari komplemen 1 tambah 1 atau increase. Kemudian LSD adalah least significant digit, artinya digit paling rendah bobotnya, dan MSD digit paling besar bobotnya, yaitu paling kiri. Dan istilah-istilah ini nanti akan kita pakai dalam penjumlahan pada pengurangan bilangan menggunakan sistem komplemen 1. Jadi kita fokus nanti pada pembelajaran menggunakan sistem komplemen 1. Oke, kita kembali ke TKP, yaitu pengurangan sistem bilangan menggunakan cara komplemen 1. Yang pertama, soalnya hitunglah hasil dari 11011 kurang 10001. Nah, sebagaimana kita perlihatkan di layar sini bahwa bilangan A adalah 11011 dan bilangan B kita anggap sebagai 10001. Nah, bilangan A itu disebut minuend atau yang dikurangi, sedangkan bilangan B itu disebut subtrahen atau pengurang. Jadi pengurangnya. Jadi minuend yang dikurang, subtrahen pengurang. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata bilangan subtrahen atau pengurangnya adalah negatif, min 10001. Oleh karena itu, kita mencari komplemen 1 atau K1. Jadi kita mencari komplemen 1 dari bilangan negatif. Jadi komplemen 1 dari 10001. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa komplemen 1 dari B itu adalah min 01110. Jadi 1 dikomplemen menjadi 0, 0 dikomplemen menjadi 1, 0 dikomplemen menjadi 1, 0 dikomplemen menjadi 1, 1 dikomplemen menjadi 0. Ya, jadi 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Itu komplemen 1. Tanda negatif ini kita menggunakan sign bit. Sign bitnya 1 dalam tanda kurung ya. Maka komplemen 1 dari B adalah 01110 ditambah negatifnya yaitu 1011110. Bilangan A yang pertama itu yang kita sebut dengan bilangan pengurang atau yang dikurang 11011 hanya ditambah tanda positif. Jadi 11011 kita hanya menambah angka positif. Penanda positif atau sign bitnya adalah plus. Nah, plus adalah 0. Jadi 0 dari 11011. Kemudian setelah kita memperoleh positif dari angka A, kita jumlahkan dengan komplemen 1 dari angka B. Jumlahkan. Jadi A itu 0111111. Jadi 011011 itu positif A. Negatif B adalah 01110. 0110 itu adalah komplemen 1-nya. Sekarang coba kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan pertama 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 0, ingat 1. 1 ditambah 0 1 ditambah 1 2, jadi 0, ingat 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 3, maka 1, ingat 1. 1 ditambah 1 tambah 0 2, tulis 0, ingat 1. Nah, perhatikan di sini. Sampai di sini kita lihat bahwa 1 ditambah 0 ditambah 1. Jadi sign bitnya juga ikut dijumlahkan.
Jadi 1 ditambah 0 ditambah 1. 1 ditambah 0 ditambah 1, maka 1 ditambah 1 2. Tulis 0, ingat 1. Ingat 1. Kemudian 1 ini diturunkan ke sini ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata ada penjumlahan dari sign bit ini. Penjumlahan dari sign bit ini menghasilkan carry yang paling akhir yang kita sebut dengan EAC. Jadi EAC ini adalah carry yang paling akhir yang merupakan penjumlahan dari sign bit, sesuai dengan teori tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah bahwa EAC itu adalah N around carry adalah carry yang paling akhir atau paling kiri yang merupakan penjumlahan dari sign bit. Nah, sehingga kita sudah jelas ini bahwa penjumlahan dari sign bit, kiri yang 1 ditambah sign bit ditambah sign bit, 1 ditambah 0 ditambah 1 menjadi 2, 2 tulis 0 ingat 1. Nah, dari sini 1 diturunkan EAC-nya. Hasilnya adalah sign bitnya 0. Nah, sign bitnya 0 ini menunjukkan bahwa hasilnya harus adalah hasil yang sebenarnya. Jadi hasilnya sudah selesai. Tapi sebelum selesai, EAC itu dijumlahkan dengan bilangan hasilnya. Jadi EAC yang ini dipindahkan ke akhirnya. Jadi contoh EAC yang 1 ini digeser lagi ke kanan, dijumlahkan dengan hasil 0 0 1 0 0 1. Kita jumlahkan. 1 tambah 1 tulis 0 ingat 1. 1 ditambah 0 1, 0 turun, 1 turun, 0 turun, 0. EAC sudah hilang karena EAC sudah dijumlahkan ke bagian kanan, sehingga hasilnya menjadi 0 0 1 0 1 0. 0 ini adalah penanda bit atau sign bit positif. Jadi positif 0 1 0 1 0. Jadi hasil akhir memperoleh sign bit 0, maka hasilnya adalah hasil yang sebenarnya. Jadi ini saya ubah hasil akhir yang sebenarnya. Oke. Jadi hasilnya sudah selesai. Itu nomor 1. Jadi kita kasih contoh yang kedua. Yang kedua, hasil perhitungan pengurangan dari 0110 kurangi 1110. Nah, bilangan A 0110 itu adalah bilangan positif atau bilangan minuen atau yang dikurangi. Sedangkan bilangan B adalah 1110 adalah bilangan negatif. Karena dikurangi, maka dia menjadi negatif. Negatif atau kita sebut bilangan subtrahen. Subtrahen itu pengurang. Jadi yang dikurangi dan pengurang. Nah, karena pengurangnya adalah negatif, min 1110, maka sesuai dengan teorinya atau ketentuannya bahwa bilangan yang dikurangi ini, pengurangnya ini kita karena negatif, kita cari komplement satunya. Ya. Sedangkan bilangan yang pertama ini, bilangan minuennya ini positif, sehingga kita cukup memberikan penanda bit. Nah, sekarang atau sign bit. Oke. Kita lanjut. Sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan minuen ini ternyata lebih kecil dari bilangan subtrahen. Minuen ini lebih kecil dari subtrahen. Coba kita kurangi. Pertama, tentukan komplement 1 atau komplement dari bilangan negatif. Bilangan negatif ini adalah min 1110. Nah, 1 3 kali 0 akan menghasilkan 0 3 kali 1. Jadi 0 0 0 0 1. Nah, 1110 menjadi 0001. Itu komplement 1 dari bilangan B. Kemudian komponen 1 itu diberikan sign bit 1 karena negatif, maka diberikan sign bit 1 sehingga dia menjadi 10001. Bilangan A hanya ditambahkan sign bit 0 sebagai tanda bahwa bilangan itu positif. Positif 0110. Jadi positif 0110, kita lihat sini 0110, karena positif kita kasih tanda 0. Setelah itu sesuai dengan panduannya kita jumlahkan. Jadi bilangan A itu 00110, bilangan B itu sign bitnya 1 0001.
ya, 0001 sesuai dengan hasil daripada komplemen 1. Nah, sekarang setelah dijumlahkan 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 1 adalah 1. EAC tidak ada. Jadi penjumlahan 0 tambah 1 kan 1, tidak ada kiri yang paling akhir. Jadi EAC-nya tidak ada. Hasil akhir ternyata memperoleh sign bit 1. Sign bit 1. Artinya bahwa bilangan ini negatif. Karena bilangan ini negatif, maka hasilnya adalah hasil sementara. Hasil ini harus dicari komplemen dari 0111 lagi. Jadi komplemen 1 dari 0111 adalah 1000. Nah, setelah dikomplemen 1, maka dia menjadi, jadi yang dikomplemen itu hanya bilangannya saja, sign bitnya tidak perlu dikomplemen. Jadi angka 111 tidak perlu dicari komplemennya. Jadi komplemen itu hanya pada 0111 menjadi 1000. Setelah itu sign bitnya dipasang kembali, sign bitnya berubah menjadi negatif, maka hasilnya adalah negatif 1000. Jadi itu adalah cara menjumlahkan bilangan yang kedua, yaitu di mana bilangan itu adalah minuen lebih kecil dari subtrahen. Jadi 0110 itu lebih kecil dari 1110, sehingga pada saat pengurangan hasilnya juga menjadi negatif. Negatif itu ditandai dengan sign bitnya adalah 1, sign bit 1. Nah, sekarang kita masuk pada contoh ketiga. Bagaimana kalau pengurangannya kedua-duanya negatif? Min 1101 dikurangi min 1011. Nah, di sini ada sedikit unik. Nah, kita menjawabnya sebagai berikut. Yang pertama, bilangan A itu negatif juga, yaitu 1101. Minuennya negatif, subtrahen juga negatif. Karena kedua-duanya negatif, maka kedua-duanya juga dicari komplemennya. Cari komplemen. Sebelum dicari komplemen, ditambahkan angka 0 pada sebelah kiri atau MSD. Jadi sebelah kiri dari 1101 dikasih angka 0. Ditambah 0. Kenapa harus ditambah angka 0 di sebelah kiri? Untuk menghindari supaya jangan sampai pada proses-proses selanjutnya ada angka 0 dari semua. Jadi semuanya memperoleh angka 0. Contohnya misalnya begini. Contohnya, kalau 1111 itu pasti komplemennya menjadi 000. Betul tak? Nah, itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sebelum 1111 dikomplemen, ditambahkan 0 di sebelah kiri. 0 sehingga setelah dikomplemen menjadi 1. Nah, sehingga tidak ada angka 0 semua. Jadi saya ulangi. Ketika angka 1111 dikomplemen kan menghasilkan 0000. Nah, 00 itu dihindari. Sehingga sebelum dikomplemen lanjut, kita berikan angka 0 di sebelah kiri, kita memberikan 0 di sebelah kiri, sehingga angka 0 ini ketika dikomplemen menjadi 1. Sehingga ada angka 1 untuk menghindari semua angka 0. Nah, itu adalah kegunaan daripada penambahan angka 0 di sebelah kiri. Nah, dengan cara yang sama, maka angka 0 di sebelah kiri ditambahkan, angka 0 di sebelah kiri ditambahkan. Setelah ditambahkan, kita carikan dia punya komplemen satunya. Jadi contoh 0110 dikomplemen menjadi 10010. 10010. Kemudian angka 01011 dikomplemen menjadi 10100. Setelah itu negatif ditambahkan sign bit 1, negatif ditambahkan sign bit 1. Setelah itu kedua bilangan dijumlahkan. Kita perhatikan penjumlahannya. 0 ditambah 0, jadi penjumlahannya kedua bilangan itu dijumlahkan. Komplemen 1 dari A ditambah komplemen 1 dari B. Jadi tidak ada pengurangan di sini. Penjumlahan. Walaupun soalnya pengurangan, tapi hasilnya kita menggunakan komplemen dan dijumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 1, 0 ingat 1. Nah, di sini ada EC karena 1 ditambah 1 ditambah 1, 3, tulis 1 ingat 1. Berarti tetap didapat negatif.
Jadi sign bit dapat negatif, tetapi ada EAC. Sebagaimana biasanya EAC itu dipindahkan ke sebelah kanan dan dijumlahkan kembali dengan hasilnya. Sehingga kita jumlahkan 0 tambah 1 1 1 1 0 tambah 0 0 0 1. EAC sudah habis karena sudah dijumlahkan ke sebelah kanan. Nah sekarang coba kita perhatikan. Hasil akhir memperoleh sign bit 1 artinya bahwa bilangan negatif. Maka hasilnya adalah hasil sementara. Hasil akhir diperoleh dengan cara menentukan K1 lagi dari 00111. Berarti menjadi 0013 kali menjadi 1103 kali. Sign bitnya dirubahkan menjadi negatif sehingga hasilnya adalah min 11000. Nah inilah cara menjumlahkan mengurangkan bilangan biner menggunakan cara komplement 1, yaitu bilangan biner yang negatif itu dicari komplement 1-nya, kemudian hasil dari komplement 1 penambahan sign bit dijumlahkan, kemudian memperoleh hasil. Dua kemungkinan, kalau hasilnya sign bitnya 0 atau positif, proses selesai. Tetapi kalau hasilnya sign bit 1 atau negatif, maka hasil sementara itu perlu dikomplement lagi, komplement 1 menjadi hasil yang sebenarnya. Nah demikianlah penjelasan mengenai cara mengurangkan bilangan dengan cara komplement 1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.